sebenarnya tidak perlu dibawa ke pengadilan, asal dia bertuhan, selesai ini. Nah, karena ini sudah cukup sah, jadi saya nggak perlu bacakan eksepsi kesimpulan dari pihak kita, pengacara kita. Ini udah jelas menunjukkan kebencian, ya. Perkara ini didasarkan kebencian. Kalau pengadilan, Ibu Ketua Hakimnya tadi juga itu sebenarnya ya bagus-bagus saja. Cuma ini berangkat dari kebencian. Jadi kebencian ini yang saya lihat yang muncul karena sekilas saya tadi, ya karena saya selalu kan mengatakan tidak beragama. Dan tampang saya mungkin seperti Ustadz juga, pakai peci. Ya, jadi saya bilang pada waktu perbincangan saya ke kelompok mereka bertanya, Ustadz, di mana Pak? Oh, cuma begini aja, mau bawa misi Tuhan, saya bilang, untuk jadi juru damai, saya bilang. Bagaimana bisa berdamai sama orang kafir? Nah, jadi kata-kata itu muncul dari antara mereka. Yang hadir di situ adalah Laskar Mujahidin. Jadi saya tidak perdalam. Lalu saya melihat di mana kita kan sudah sepakat bagaimana Alvin juga sudah dari sisi teknis hukumnya kita dukung. Tetapi di halaman pengadilan itu, PN itu, di pagarnya itu, ada 18 yang mendukung kejaksaan dan menolak Alvin. Nah, dari situ saya lihat, saya renungkan, memang negeri kita sedang dalam penjajahan secara ideologi, bahkan penjajahan oleh politik, di mana seharusnya politik itu adalah dalam tataran sekunder, dia menjadi primer. Nah, saya melihat juga di dalam, sudah 2 kali saya ikuti di pengadilan ini, ya juga begitu, suasana kebatinannya begitu gitu loh. Jadi saya membaca kebatinannya, bahwa negeri ini memang sudah ada di dalam darurat. Dilanjut Pak Volkat Marbun, silakan Pak Volkat. Di unmute dulu Pak, unmute. Unmute dulu, oke. Coba. Sudah? Udah dengar? Sudah Pak, sudah. Sudah, lanjut. Oke. Ya, pertama kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diizinkan hidup di raga ini, di muka bumi ini. Perjalanan kami tadi cukup tetap mengasyikkan, meskipun kita prihatin melihat situasi kondisi Republik ini, di mana setelah kita pahami dalam perjalanan ini, membanding-banding termasuk di pengadilan tadi, saya bisa melihat bahwa sudah
tidak ada yang berani lagi menegakkan kebenaran. Itu kesimpulan saya. Bahwa kalau kita runut peristiwa atau kejadian persoalan Johnson, ini ya orang yang waras, yang normal, sebenarnya tidak perlu dibawa ke pengadilan, asal dia bertuhan, selesai ini. Nah, karena ini sudah cukup sah. Jadi saya nggak perlu bacakan eksepsi, kesimpulan dari pihak kita, pengacara kita. Ini udah jelas menunjukkan kebencian. Ya, perkara ini didasarkan kebencian. Kalau pengadilan, Ibu Ketua Hakimnya tadi juga itu sebenarnya ya bagus-bagus saja. Cuma ini berangkat dari kebencian. Jadi kebencian ini yang saya lihat yang muncul karena sekilas saya tadi, ya karena saya selalu kan mengatakan tidak beragama. Dan tampang saya mungkin seperti Ustadz juga. Pakai peci. Ya, jadi saya bilang pada waktu perbincangan saya ke kelompok mereka bertanya, Ustadz, di mana Pak? Oh, cuma begini aja mau bawa misi Tuhan, saya bilang. Untuk jadi juru damai, saya bilang. Bagaimana bisa berdamai sama orang kafir? Nah, jadi kata-kata itu muncul dari antara mereka. Yang hadir di situ adalah Laskar Mujahidin. Jadi saya tidak berdalam. Lalu saya melihat di mana kita kan sudah sepakat bagaimana Alvin juga sudah dari sisi teknis hukumnya kita dukung. Tetapi di halaman pengadilan itu, PN itu, di pagarnya itu, ada 18 yang mendukung kejaksaan dan menolak Alvin. Nah, dari situ saya lihat, saya renungkan, memang negeri kita sedang dalam penjajahan secara ideologi, bahkan penjajahan oleh politik, di mana seharusnya politik itu adalah dalam tataran sekunder, dia menjadi primer. Nah, saya melihat juga di dalam, sudah 2 kali saya ikuti di pengadilan ini, ya juga begitu, suasana kebatinannya begitu gitu loh. Jadi saya membaca kebatinannya, bahwa negeri ini memang sudah ada di dalam darurat hukum. Jadi bisa dibilang bencana hukum juga bisa-bisa juga. Jadi bagaimana mengatasi ini, seperti Ibu tadi berbicara, Ibu Lisoy ya, atas keprihatinan beliau. Halo? Ya? Lanjut Pak, lanjut. Itu ada yang rekam dari tempat lain. Jadi keprihatinan Ibu tadi saya pahami, tapi ini negeri, saya juga heran kenapa bisa begini. Saya terus terang prihatin dari tadi melihat, mendengar, dan biasanya kita bersahabat dengan teman-teman kita dari Muslim juga, tapi wajah mereka meresponi kita itu benar-benar ya main pukul-pukulan.
Padahal kita nggak saling kenal. Hanya karena mereka tahu saja. Makanya mereka tahu, wah, ini kafir. Nah, di situ saya sedih. Jadi saya nggak bisa banyak ngomong, tapi saya waspada. Ya memang saya siapkan juga orang-orang, mana tahu sesuatu terjadi gitu dalam pikiran saya. Karena mereka juga sudah bawa massa. Namun bagaimana kita menyikapi hal seperti ini? Nah itu satu, masing-masinglah kita merenung. Yang berikutnya saya melihat kalau memang misi kita adalah endingnya ke dalam kerajaan surga, saya berpikir Johnson juga harus membuka hati, artinya selesai masalah ini kan mereka berusaha untuk menggagalkan pernikahan itu, membatalkan pernikahan tersebut. Tapi kalau saya baca di dalam mediasi dan eksepsi dari pengacara kita, ini tidak mungkin bisa dibatalkan. Saya dalami, nggak mungkin bisa dibatalkan. Tetapi Johnson saya melihat juga keras untuk melanjutkan perkaranya masalah penganiayaan. Nah, saya berpikir bagaimana kalau ini ujungnya berdamai gitu loh. Itulah makanya kami tadi minta alamat keluarga itu, nggak dikasih juga, supaya kami ya sama Ustadz Martono bisa mendatangi dari sisi dalil-dalil mereka lah, bagaimana untuk bisa berdamai. Nah kalau ini udah terjadi perdamaian, apa mungkin lagi diperkarakan? Nah ini jadi pikiran kita juga. Karena memang sangat menyakitkan secara manusiawi, tetapi demi perdamaian ke depan, kerukunan rumah tangga, kalau memang berbalik, kan tidak mungkin lagi kita tuduh menculik lah, kita tuduhlah menganiaya. Kalau kita tuduh lagi itu menganiaya, orang tuanya juga ikut. Menculik ya orang tuanya juga ikut. Nanti akhirnya perkara nggak selesai-selesai. Itu pikiran saya. Itu khususnya untuk Johnson supaya dapat direnungkan. Itu aja saya pikir. Namun karena pengadilan itu tadi mengatakan kita nanti di dalam keputusan tidak perlu hadir, hanya kita melihat effort. Effort ini ya saya nggak ngerti bahasa apa ini, apa bahasa hukum, ikut. Nanti setelah ikut itu masing-masing siapa yang tidak menerima boleh banding. Itu saya pikir. Jadi mungkin tanggal 3 ikutnya keluar. Keputusan lewat ikut. Nah, tadi kita sempat diskusikan di mobil sama Pak Ustadz Martono, itu kita mau melihat keputusannya dari elektronik, dari media elektronik. Nah, tapi ya ini kita anggap apa saja lah, ya oke-oke aja lah. Mungkinkah ini karena hakimnya takut untuk dipertemukan, nanti ngamuk pula masa mereka, mungkin itu pikirannya, jadi lewat ikut itu. Itulah keputusannya tadi, untuk kita mendengarkan keputusan pengadilan tanggal 3, kalau tidak salah saya, dilakukan lewat ikut. Demikian saya rasa penjelasan dari saya sedikit. Silakan. Oke, terima kasih Pak Ustadz Marbun yang